Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari penyakit yang sedang mewabah ini, COVID-19 ya. Dan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui internasional. 1. ASEAN. Yang pertama, sebagai pendiri ASEAN, Indonesia adalah negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh guru-guru sebelumnya, bahwa dasar berdirinya ASEAN ini adalah deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri yang mendirikan ASEAN. Di antaranya adalah Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia, dan sedangkan isi dari deklarasi Bangkok ini adalah untuk mempercepat kepentingan ekonomi, menjaga kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, dan meningkatkan kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi, dan meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan gitu. Yang kedua adalah sebagai salah satu pendiri ASEAN. Dan pada zaman Orde Baru, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya pada tahun 2004, Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN, di mana dengan gaya kepemimpinannya, Indonesia mampu menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lain. Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan doktrin ketahanan, yang mana tujuannya adalah untuk mempertegas tujuan ASEAN gitu. Jadi Indonesia juga telah menyampaikan makalah yang berjudul Reflection, di mana mengajak anggota ASEAN untuk mengevaluasi kesepakatan ekonomi sebelumnya, di mana kesepakatan tersebut berkaitan dengan program kerjasama sektoral di berbagai bidang. Nah, selain itu juga pada masa kepemimpinannya, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan serangkaian pertemuan seperti pertemuan tingkat menteri ASEAN atau yang biasa disebut dengan ASEAN Ministerial Meeting. Yang kedua, ASEAN Regional Forum atau Forum Kawasan ASEAN, dan pertemuan Kementerian Kawasan yang membahas mengenai penanggulangan berbagai masalah yang terjadi. Yang ketiga adalah mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, Indonesia telah banyak membantu menjaga perdamaian, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama yaitu pada tahun 1987, Indonesia menjadi penengah saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam, yang pada akhirnya pada tahun 1991 mereka menyepakati adanya perjanjian damai. Yang kedua, Indonesia menjadi penengah Moro National Front Liberation atau MNFL dengan pemerintah Filipina, yang pada akhirnya kedua belah pihak tersebut menyepakati adanya perjanjian damai yang dilakukan pertemuan di Indonesia. KAA. Peran KAA yang pertama sebagai pemrakarsa. Indonesia menjadi salah satu negara yang melopori terselenggaranya KAA bersama pancanegara. Indonesia ikut serta dalam 2 konferensi, yakni Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara 3. 2. Sebagai tempat konferensi, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KAA penyelenggara
KAA di Indonesia, yakni Konferensi Asia Afrika pada tahun 1995, 2005, dan 2015. 3. Sebagai panitia konferensi, Indonesia menjadi penyelenggara KAA pertama di Indonesia sekaligus panitia penyelenggara KAA. 4. Meningkatkan kerjasama. Setelah diadakannya KAA sampai kini, Indonesia masih melakukan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Atau kontingen Garuda. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional KONGA. Dalam menjaga perdamaian, KONGA pertama dikirim ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1957. KONGA kedua dikirim ke Kongo tahun 1960. KONGA ketiga dikirim ke Konga tahun 1962. KONGA keempat dikirim ke Vietnam pada tahun 1973. KONGA kelima dikirim ke Vietnam pada tahun 1973. Sebenarnya ini masih banyak yang peran KONGA, tapi tidak saya jelaskan di sini. Nanti saya akan menjelaskan, nanti saya akan mengirimkan file yang akan dikirimkan ke WA Group. GNB atau Gerakan Non-Blok. Perannya yaitu yang pertama sebagai salah satu pemrakarsa GNB. Indonesia pernah memprakarsai berdirinya GNB. Hal tersebut diwakili oleh Presiden Soekarno selaku presiden pada saat itu. Nah, selain Indonesia juga terdapat 4 negara lainnya yang memprakarsai berdirinya GNB. Di antaranya yaitu Mesir, Yugoslavia, India, dan juga Ghana. Nah, para pemimpin pendiri ini mengadakan pertemuan tepatnya di kota Belgrade, Yugoslavia, yaitu pada tahun 1961. Mereka dalam rangka yaitu meresmikan pendirian GNB, untuk meresmikan didirikannya GNB gitu maksudnya. Dan ketua pertama GNB itu diberikan kepada Presiden Yugoslavia yaitu Josip Broz Tito. Yang kedua, sebagai pemimpin gerakan non-blok, Indonesia pernah memimpin GNB yaitu pada tahun 1992 sampai 1995, jadi 3 tahun, dengan ketua yaitu Presiden Soeharto pada masa itu ya. Dan yang ketiga, pernah sebagai penyelenggara KTT 10 GNB. Pada saat itu Indonesia menjabat sebagai pemimpin GNB, dan Indonesia juga berhasil menyelenggarakan pertemuan yaitu KTT 10 GNB. KTT tersebut bertempat di Jakarta dan dihadiri oleh 106 negara yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 dengan ketua Presiden Soeharto. Nah, dalam KTT 10 GNB ini lahir Jakarta Message atau pesan Jakarta. Di antaranya adalah mendukung kemerdekaan Palestina, meminta diskriminasi rasial di Afrika diakhiri, dan menolak penggunaan senjata nuklir. Nah, sebenarnya Jakarta Message ini banyak. Ini aja sudah dirangkum. Jadi, tapi intinya yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dan meminta diskriminasi rasial di Afrika dihapuskan dan menolak penggunaan senjata nuklir. Intinya tuh ini gitu. Sebenarnya banyak. Dan selanjutnya KAA pernah berperan sebagai pemrakarsa
Kontingen Garuda. Peran, dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, pernah mengirim pasukan ke Mesir pada tanggal 8 Januari 1957. Yang kedua, pernah mengirimkan pasukan ke Kongo pada tahun 1960. Yang ketiga, pernah mengirimkan pasukan ke Kongo pada tahun 1962. Yang keempat, pernah mengirim pasukan ke Vietnam pada tahun 1973. Yang kelima, pernah mengirimkan pasukan ke Vietnam pada tahun 1973. Ini adalah kesimpulan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp nanti setelah diskusi. Nah, jika ada yang mau bertanya, bisa tanya-tanya di kolom komentar atau bisa ditanyakan pada saat diskusi di grup WhatsApp ya. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.